Presiden Joko Widodo berbicara untuk soal melakukan sejumlah kebijakan untuk memperbaiki ekonomi Indonesia yang sempat terpuruk akibat pandemi. Pemirsa, kasus baru COVID-19 yang semakin menggila membuat pemerintah mengambil sejumlah kebijakan, termasuk pengetatan PPKM Mikro. Lalu apa saja dampak yang terjadi? Pada Maret 2020, World Health Organization atau WHO telah resmi mengumumkan kejadian luar biasa mengenai virus corona atau coronavirus disease 2019. Sebagai pandemi global membuat semua orang gelisah. Sebagian masyarakat masih awam dengan istilah pandemi. Namun dapat dirasakan bahwa sesuatu yang besar terjadi. Pandemi COVID-19 memang sebuah kejadian luar biasa. Virus tersebut telah tersebar dengan pesat setidaknya di 21 negara atau teritori. Total infeksi global sudah melebihi 81 juta kasus dengan 1,7 juta kematian per 28 Desember 2020. Tahun 2020 tampaknya bukan tahun yang bersahabat, sebab adanya pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia tentunya memberikan dampak bagi perekonomian secara global. Penyebaran virus yang tepat membuat banyak negara memberlakukan kebijakan isolasi diri hingga penguncian, yaitu lockdown, yang tentunya membuat banyak aktivitas ekonomi terhenti. Hal ini tentunya sangat mempengaruhi indikator-indikator ekonomi, seperti produk kosmetik bruto yang biasanya untuk mengukur seberapa pesat pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Fluktuasi nilai tukar sebagai salah satu penyebab terjadinya krisis ekonomi di Indonesia. Ketidakstabilan nilai tukar dapat mempengaruhi arus modal atau investasi dan perdagangan internasional. Pergerakan nilai tukar yang fluktuatif ini mempengaruhi perilaku masyarakat dalam memegang uang. Selain faktor yang lain, fluktuasi nilai tukar dianggap sebagai salah satu penyebab terjadinya krisis ekonomi di Indonesia. Ketidakstabilan nilai tukar dapat mempengaruhi arus modal atau investasi dan perdagangan internasional. Pergerakan nilai tukar yang fluktuatif ini mempengaruhi perilaku masyarakat dalam memegang uang. Selain faktor-faktor yang lain seperti tingkat suku, bunga, dan inflasi, kondisi ini didukung oleh laju inflasi yang meningkat tajam dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional. Adanya pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia, termasuk Indonesia, menjadi alasan yang paling kuat mengapa rupiah mengalami fluktuasi. Sebelumnya, ekonomi Indonesia juga sempat beberapa kali mengalami keterpurukan, yaitu pada Agustus 1997, yang mana ditandai dengan terjadinya krisis nilai tukar. Nilai rupiah mengalami penurunan sangat drastis, yang menyebabkan kondisi ekonomi Indonesia melemah, hingga akhirnya krisis finansial di tahun 1997 membawa Indonesia ke dalam krisis moneter 1998. Tekanan pada pasar modal di seluruh dunia juga pernah terjadi pada tahun 2008 yang mengakibatkan terjadinya perlambatan ekonomi secara global. Krisis uang global yang terjadi pada tahun 2008 sampai 2009 merupakan krisis finansial terburuk dalam 80 tahun terakhir. Bahkan, para ekonomi dunia menyebutnya sebagai the mother of all crises. Pada kuartal 1 2019, ekonomi Indonesia tumbuh 5,6%, yang mana berada pada peringkat ketiga di Asia Tenggara. Vietnam menjadi negara ASEAN dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi, yakni tumbuh sebesar 6,76%. Filipina menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi terbaik ke dunia, catatan 5,5%. Kemudian Malaysia menduduki peringkat keempat negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi, yaitu 4,7%. Ekonomi Thailand tumbuh 2,6%, dan akhirnya Singapura yang berada di posisi juru kunci dengan laju pertumbuhan 0,6 pada kuartal 2019. Setelah virus COVID-19 menyerang pada kuartal kedua tahun 2020, ekonomi di Indonesia terkontraksi 5,3% pada kuartal kedua. Bahkan pada kuartal pertama, perekonomian Indonesia hanya tumbuh 2,97%. Negara-negara di kawasan Asia dan Pasifik telah melakukan berbagai upaya untuk memitigasi dampak negatif pandemi COVID-19 terhadap perekonomian. Kapasitas fiskal yang besar mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk tanggapan kebijaksanaan terhadap ekonomi di masa pandemi. Melihat perkembangan ekonomi Indonesia yang sempat merosot
bahkan mengalami resah hingga menyentuh level terendah sepanjang sejarah. Pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan sebagai langkah pemulihan ekonomi seperti pemberian paket stimulus ekonomi untuk dunia usaha, insentif pajak penghasilan bagi pekerja, jaringan pengamanan sosial melalui program bantuan sosial bagi pekerja formal dan informal, program kartu prakerja, pengurusan program industri adat karya, dan perlindungan bagi para pekerja migran. Pemerintah juga melakukan reformasi sektor tenaga kerjaan melalui UU Cipta Kerja dengan mempermudah masuknya investasi, tetapi juga memberikan kepastian perlindungan dan peningkatan kesejahteraan bagi para pekerja. Pemerintah juga memfokuskan pengembangan kualitas sumber manusia sebagai salah satu prioritas sektor tenaga kerja.